Eh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lamtiara Putra akan menjelaskan langkah-langkah membuat model jembatan dengan spesifikasi tertentu. Jadi di video ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari soal UAS yang diberikan oleh dosen kepada saya. Saya akan mulai. Pertama, di sini saya akan membuat gambar rencana basic dari jembatan yang akan saya rencanakan. Eh, saya mendapat data jembatan dengan panjang total 29 meter dan tingginya 4,8 meter atau seperenam panjang, dan jarak antar divisi saya gunakan sebesar 5,8 meter. Jadi ini semua panjangnya. Karena di soal direncanakan maksimal beban seluruh jembatan adalah 2,5 ton, saya akan merencanakan perhitungan semua elemen sampai maksimal 2,5 ton. Jadi pertama-tama saya akan mengukur masing-masing elemen ini ya, elemen angkanya. Jadi saya bagi di sini ada truss frame, sekitar 5,6, dan upper frame atau top frame rangka atas sebesar 23,2, dan dan bottom frame atau lower frame atau rangka bawahnya sekitar 29 meter. Lalu ada frame ini ya, frame lebar jembatan itu sendiri sebesar 2,5, dan banyaknya ini ada sebanyak join di jembatan ini. Jadi jumlah join jembatan ini adalah 11, dan 11 jumlah join. Dan saya memakai 5 divisi. Oke, berikutnya saya akan melanjutkan di SAP. Yang pertama, sebelum melanjutkan di SAP, agak sedikit lemot. Tentunya mirip ton, tapi sebelum melanjutkan ini kita sebaiknya melanjutkan di Excel dulu perhitungannya. Nah, di sini saya akan menunjukkan perhitungan saya. Jadi tadi ada berupa rangka truss atau frame, rangka truss frame. Di sini ada cross frame atau rangka segitiganya, lalu ada lower frame berupa rangka paling bawah, rangka memanjang bawah, ada upper frame, rangka atas, cross frame atau rangka melintang, dan pelat lantai. Eh, yang pertama, saya mengukur panjang total frame yang saya ukur sepanjang 112 meter, dan rangka bawah yang saya ukur
sepanjang 58 meter, dan rangka atas yang saya ukur sebesar 46,4, dan cross frame yang saya ukur atau rangka melintang sebesar 27,5, dan panjang plat sendiri 29 meter. Lalu di sini ada frame section. Jadi frame section itu bentuk penampangnya dan beserta ukurannya. Di sini ada tinggi dan lebar. Yang pertama, truss frame saya gunakan 50/60 atau 5 cm 6 cm. Lalu rangka bawah juga 5 cm 6 cm. Rangka atas sebesar 8 cm 6 cm. Rangka melintang sebesar 5 cm 6 cm. Dan plat lantainya dengan tebal 2 cm dan lebarnya 2,5. Lalu ada areanya, bisa dilihat ini secara manual dilakukan oleh Excel. Dan berat jenis kayu ulin tersebut, berat jenis yang saya pakai sebesar 1100 kg per meter kubik. Dan ini adalah total berat. Jadi truss frame seberat 369,6 kg, dan rangka bawahnya 191,4, rangka atasnya 244,9, rangka bawahnya 90, maksudnya rangka melintangnya 90,75, dan plat lantainya itu sendiri sebesar 1595. Total dari keseluruhan berat lantai yang saya rencanakan, berat jembatan yang saya rencanakan sebesar 249,1 kilogram. Jadi ini adalah berat perencanaan yang saya hitung dari keseluruhan. Dan sebelum memasuki SAP, saya akan memakai rangka kayu sebesar 5 cm dan 6 cm dan 8 cm kali 6 cm. Plat lantainya selebar 2 cm. Oke, di sini sudah muncul SAP. Pertama, pilih satuan, saya pilih ton meter Celsius, lalu saya pilih grid only. Di sini X direction-nya sebanyak 11 segmen, dan Y-nya hanya 2, dan Z-nya hanya 2. X direction-nya sendiri yaitu sebesar 2,9. Y direction-nya sebesar lebar jembatan 2,5 meter. Z direction-nya setinggi jembatan 4,8. Klik OK. Sudah ditampilkan di sini. Ini saya jadikan tampak 3D. Lalu di sini saya ambil XZ view agar mempermudah. Pertama saya akan memasukkan material kayu ulin. Di sini saya pilih others, lalu di sini namanya ulin. Pertama, weight per unit volume sebesar 1100 kg. Saya pindahkan ke kilogram dulu. 1100.
Lalu di sini satuannya Newton milimeter sebesar 125.000. Klik OK. Sudah masuk ke material. Oke. Lalu saya akan memasukkan frame action. Saya pilih others, second designer, lalu di sini pilih ulin. Ini namanya frame FW 50/60. Lalu di sini section designer, saya akan memilih tools rectangle, klik, pilih di sini pilih ulin. Saya akan ubah menjadi 0,05 tingginya dan lebarnya 0,6. Oke, dan modelnya udah jadi. Klik done. Oke, di sini framework 50/60 udah masuk, lalu kita masuk, saya tambahkan lagi yang 80/60. Kita pilih ulin, di sini namanya FW 80/60, lalu masuk ke section designer, klik rectangle, modifikasi ukuran, ubah ukuran. Di sini tulisnya 0, tingginya 0,8 dan lebarnya 0,6. Klik OK. Done. Oke. Jadi dua material yang saya gunakan udah masuk. Klik OK. Lalu saya akan membuat kelas lantai di area section, add new section. Di sini namanya PL2CM. Lalu pilih yang shell, tin, pilih ulin berupa material ulin. Lalu saya ubah di sini ketebalannya 0,02 cm. Di sini juga 0,2 cm. Oke. Di sini per lantai 2 cm udah masuk. Kemudian klik OK. Lalu berikutnya pattern, saya akan menambahkan beban hidup. Pilih live, ini 0, kemudian add new, lalu OK. Lalu saya akan menambahkan beban combination. Ini namanya kombinasi 1, det 1,2, 1,4 maksud saya. Lalu add. Oke. Lalu ada beban yang kedua, yaitu kombinasi kedua, to det 1,2, add, dan live 1,6. Add. Lalu klik OK. Dan di sini sudah ada dua kombinasi 1 dan kombinasi 2. Lalu klik OK. Berikutnya saya akan menggambar rangka section yang saya pakai pertama di sini framework 50/60 untuk lower dan top, rangka bawah dan rangka atas. Saya akan mulai dari sini. Pertama saya akan ganti y-nya ini jadi 0 ya. Kita klik enter, dan di sini maaf tadi ada salah penyebutan, jadi rangka atas saya pakai sebesar 80/60 untuk menahan gaya tekan yang besar di atas.
Jadi rangka atas ini harus lebih besar daripada rangka bawah. Klik enter. Kemudian saya akan membuat rangka trusnya. Klik OK. Jadi ini sebenarnya bisa direplicate, tapi saya milih jalur tradisional. Lalu klik OK. Saya akan memberi join di sini. Reaksi peretakannya berupa sendi dan di sini roll. Oke, reaksi peretakan udah masuk. Kemudian saya akan replicate dengan memblok semuanya. Lalu replicate. Di sini saya akan replicate ke sumbu Y dengan jarak 2,5 meter berupa lebar jembatan dan jumlahnya 1. Oke. Jadi di sini sudah terlihat replikasi. Berikutnya saya akan membuat rangka cross frame atau melintang. Saya akan ubah tampilan ke XY. Pertama kita mulai dari atas dengan jetnya 4,8. Lalu saya akan memilih garis draw frame yang saya gunakan tangka framework 5060. Sini rangka frame cross frame-nya udah masuk dan saya akan pindah ke bawah, lantai bawah dengan jet sama dengan 0. Rangka melintang bawah sudah selesai. Berikutnya saya akan menggambar plat lantai dengan menggunakan rectangular draw. Di sini saya pakai plat lantai 2 cm. Saya mulai dari sudut jembatan kayu yang saya buat ini untuk penyeberangan orangnya. Jadi tidak dikhususkan, bisa untuk kendaraan tapi mungkin sempit. Lebarnya 2,5 meter. Lantai sudah selesai. Lalu saya akan menambah beban hidup tambahan di plat lantai. Material load, uniform cell. Saya pilih light. Ini satuannya ton meter. Light saya gunakan sebesar 0,01 karena saya gunakan uh, asumsi 7 orang dengan berat 700 kg. Saya bagi 700 kg atau 0,7 ton, saya bagi ke luas seluruh plat lantai dengan hasilnya diperoleh 0,01. Lalu klik OK. Di sini add, klik OK. Jadi bebannya udah masuk. Untuk memastikan beban hidup udah masuk,
Saya klik kanan, di sini udah masuk, lalu klik OK. Dan keseluruhan jembatan telah selesai. Di 3D view display, saya akan menggunakan extrude view. Berikut penampakannya. Ini adalah penampakan jembatan menggunakan XHP. Penampakan model jembatan saya orbit. Lalu saya akan run, analyze. Di sini model donut run, lalu run now. Ini saya akan meng-save terlebih dahulu model jembatan yang saya buat. Lalu saya akan memberi nama. Di sini wood Ulin Bridge was lalu saya save. Sini ada masalah ya dalam save. Setelah di run, SAP akan menampilkan jembatan telah berdeformasi. Jadi di sini deformasinya cukup besar ya, karena pada soal UAS dibatasi oleh tinggi. Mungkin kalau tingginya bukan 1/6 panjang, bisa jembatan dimensinya bisa dipangkas dan berat yang terpangkas tersebut bisa dipakai buat uh, elemen struktur yang lain untuk membantu menahan tekanan dan tarikan. Jadi ini deformasi sangat parah. Selanjutnya saya akan menampilkan axial force. Ini saya pilih axial force. Saya pilih dead, lalu klik OK. Di sini axial force-nya. Lalu saya akan tampilkan axial force dari live. Duh, salah. Lalu klik OK. Adalah axial force dari beban hidup. Dan selesai setelah selesai video saya tentang menjelaskan langkah-langkah pemodelan jembatan kayu ulin dan memasukkan data-datanya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena saya masih pemula.
dan semoga video ini berguna untuk para penonton yang ingin memperdalam subnya atau mempelajari subnya sebagai pemula juga. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri sampai di sini.